Sampaikan terkait dengan dokter DPJP Bapak Lukas dari Singapura. Kemarin pagi tiba di Jayapura, kemudian kami mulai melakukan pemeriksaan di rumahnya di Doya. Soal waktu beberapa hari belum bisa ditentukan setelah mereka mengecek kondisi dari Pak Lukas secara maksimal. Kenapa secara maksimal? Saya bilang mereka akan kontrol semua rekaman beberapa bulan ini dan mereka menganalisa dan mereka memberikan advice yang tepat untuk perawatan di rumah. Dan itu akan dilakukan hari ini langsung? Hari ini mereka akan melakukan nanti siang di rumah sakit di rumah di Koya. Sakit itu kan harus ada medical record-nya dari dokter yang jelas, bukan surat keterangan sakit sebagaimana kita tidak sekolah, sakit pening dan lain sebagainya. Dan kalau namanya sakit ya opnam, bukan di rumah, itu pertama. Kedua, ya KPK saya minta untuk mengirimkan tim dokter independen apakah benar-benar sakit atau tidak. Jadi perlu kami sampaikan bahwa di dalam hukum acara pidana atau KUHP itu tidak ada satu aturan yang kemudian mengharuskan saksi didampingi oleh penasihat hukum ketika memberikan keterangan di hadapan penyidik. Dan kami juga ingin tegaskan, baik itu anak maupun istri dari tersangka LE, kami panggil sebagai saksi bukan hanya untuk berkas perkara dengan tersangka LE, tetapi juga untuk berkas perkara dengan tersangka yang lain. Tentu KPK tidak boleh membeda-bedakan siapapun yang menjadi tersangka. Treatmentnya harus sama, sikapnya pun juga harus tegas. Ini yang kemudian hal pertama yang kita harapkan dari KPK. Dalam konteks pemanggilan tentu saja kita harus hargai juga hak dari tersangka yang kemudian mengatakan sakit dan sudah mengklarifikasi melalui surat dokter. Kantongi hasil pemeriksaan Lukas NMB oleh dokter Singapura. KPK periksa ulang ke IDI. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengantongi hasil pemeriksaan kesehatan Gubernur Papua Lukas NMB oleh tim dokter dari Singapura. Hasil pemeriksaan tersebut akan diperiksa ulang oleh tim kesehatan dari Ikatan Dokter Indonesia atas permintaan KPK. Hasil pemeriksaan tersebut didapat penyidik KPK dari kuasa hukum serta dokter pribadi Lukas NMB. Tim kuasa hukum dan dokter pribadi Lukas menyerahkan hasil pemeriksaan tersebut saat memenuhi undangan penyidik KPK pada Senin 17 Oktober 2022 kemarin. Untuk diketahui, tim kuasa hukum serta dokter pribadi Lukas NMB sempat bertemu dengan penyidik KPK yang dipimpin oleh Direktur Penyidikan Brigjen Asep Guntur Rahayu Senin kemarin. Pertemuan itu dalam rangka membahas kondisi kesehatan Lukas NMB. Tim kesehatan dari IDI rencananya akan berangkat ke Jayapura untuk memastikan kondisi kesehatan Lukas NMB dalam waktu dekat. Dokter KPK IDI dan dokter pribadi Lukas NMB bakal membahas lebih detail teknis pemeriksaan Lukas di Jayapura. Upaya ini, kata IP, dilakukan KPK untuk memberikan kepastian hukum serta menjunjung tinggi hak-hak Lukas NMB. Lukas sempat menjalani tes kesehatan oleh tim dokter pribadi di Singapura. Hasilnya Lukas disebut mengalami kelemahan pada ekstrabitas atau gangguan gerak dan bicara. Oleh karenanya, Lukas berencana dilakukan MRI di Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura. Sebelumnya KPK telah menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Lukas diduga terjerat sejumlah dugaan kasus korupsi. Di antaranya, terkait penerimaan suap dan gratifikasi proyek di daerah Papua. Lukas ditetapkan sebagai tersangka bersama sejumlah pihak lainnya. Sayangnya, KPK belum membeberkan secara detail siapa saja yang jadi tersangka serta konstruksi perkara yang menjerat Lukas NMB. Lukas telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal dan Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM atas pemeriksaan KPK. Ia dijaga bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan terhitung mulai 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023. Tak hanya itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan juga sudah memblokir rekening milik Lukas NMB dan pihak-pihak yang terkait. Pemblokiran dilakukan karena PPATK menemukan ada transaksi keuangan yang janggal atau mencurigakan. Informasi terbaru, ada temuan PPATK terkait transaksi keuangan Lukas yang mengalir ke rumah judi alias kasino di luar negeri. PPATK menyebut jumlahnya hampir setengah triliun. KPK sedang mendalami temuan PPATK tersebut. Zulfan Lindan ungkap awal mula penonaktifkan dirinya dari Nasdem, saya di WA katanya Paloh marah. Politikus Partai Nasdem Zulfan Lindan merespon atas penonaktifan dirinya dari kepengurusan DPP Nasdem. Zulfan mengatakan penonaktifan itu bermula ketika dirinya dikabari Sekjen Nasdem, Joni Plate, bahwa Ketua Umum Surya Paloh marah
atas pernyataannya. Adapun pernyataan yang dimaksud yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai antitesis Presiden Joko Widodo. Zulfan lantas mengirimkan pernyataan lengkapnya kepada Joni soal Anies antitesis Jokowi. Zulfan menduga Menteri Komunikasi dan Informasi itu tak paham apa yang diucapkannya. Ia menjelaskan dirinya telah mengundurkan dari kepengurusan DPP Nasdem pada 20 April 2020 karena diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama Jasa Marga. Sebab menurut Zulfan, menjadi Komisaris BUMN tak boleh menjadi pengurus partai hingga akhirnya dilantik Menteri BUMN Erick Thohir. Saat itu, kata dia, surat pengunduran diri tersebut ditandatangani Joni sebagai Sekjen dan Ahmad Ali sebagai Wakil Ketua Umum Nasdem. Lebih lanjut, Zulfan memprotes ketika isi surat penonaktifan tersebut memintanya untuk tak boleh berbicara mengatasnamakan fungsionaris partai. Dianggap bikin gaduh. Diketahui Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh menonaktifkan elit partainya Zulfan Lindan. Hal ini dikarenakan Zulfan Lindan beberapa waktu terakhir dianggap Partai Nasdem berkali-kali membuat pernyataan ke media massa yang tidak produktif dan dianggap bikin gaduh. Atas hal ini, DPP Partai Nasdem memberikan peringatan keras kepada Zulfan Lindan dengan menonaktifkannya dari kepengurusan DPP Partai Nasdem. Zulfan Lindan juga dilarang memberikan pernyataan di media massa dan media sosial atas nama fungsional Partai Nasdem. Surya Paloh juga menyebutkan dinamika politik Indonesia sedang mengalami peningkatan berbagai gerak politik. Nasdem sejak awal mendeklarasikan diri sebagai partai gagasan atau partai yang ingin berjuang untuk melakukan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga jelas Surya, Nasdem memiliki tanggung jawab moral dan praksis agar masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan dan informasi politik yang mencerahkan dan memberi pemahaman yang baik. Anies antitesis Jokowi. Sebelumnya Zulfan sempat mengatakan sosok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan antitesis atau pertentangan yang cocok dari Presiden Joko Widodo. Hal tersebut dikatakan oleh Zulfan sebagai satu dari antara banyak alasan kenapa Partai Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Ia juga menegaskan Nasdem telah mengkaji hal ini melalui pendekatan dialektika filsafat. Lebih lanjut, Zulfan menegaskan sosok yang ia sebut antitesis ini hanya ada pada figur Anies. Sedangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto yang juga digadang-gadang maju Pilpres tidak memiliki antitesis tersebut. Gara sampai di tangan Presiden ini 5 kesimpulan hasil penyelidikan kasus Ferdy Sambo. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan menyerahkan 5 kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penyelidikan mereka terhadap pembunuhan berencana Brigadir J ke DPR dan Presiden Joko Widodo. Kesimpulan ini termasuk terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada Putri Candrawati di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara mengatakan penyerahan diagendakan pada pekan depan. Meski begitu, dia belum merinci waktu dan tempat penyerahan laporannya itu. Diberitakan sebelumnya Komnas HAM telah merampungkan penyelidikan pembunuhan berencana Brigadir J. Hasilnya Komnas HAM menyebut pembunuhan berencana Brigadir sebagai extrajudicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum. Selain itu, pada kasus ini ditemukan adanya obstruction of justice, yakni upaya penghalangan proses hukum yang dilakukan mantan Kadipropam Polri Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka aktor utama pembunuhan. Kemudian dalam temuan Komnas HAM menyatakan tidak ada perbuatan penganiayaan atau penyiksaan terhadap Brigadir J. Hal itu berdasarkan hasil autopsi ulang dan autopsi pertama. Komnas HAM menyebut ada 5 kesimpulan dalam kasus pembunuhan berencana yang didalangi Ferdy Sambo ini.